Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Dwi Anggraeni dengan 3 digit NIM terakhir 001 dari Pendidikan Matematika 2022A. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai cara saya untuk menjawab soal UAS minggu lalu, yaitu terhadap mata kuliah Geometri Analitik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Susana. Yang pertama yaitu yang nomor 1, diketahui garis G itu 4x plus Y min 12 sama dengan 0, dan persamaan garis H yang kedua yaitu 3x min 2Y plus 2 sama dengan 0. Nah, garis G ini merupakan salah satu sisi persegi panjang. Nah, kalau yang garis H ini merupakan salah satu diagonal dari persegi panjang. Nah, untuk ditanya ini dipertanyakan adalah persamaan 3 sisi persegi panjang yang memuat persegi panjang tersebut, dan yang B yaitu luas dari persegi panjang. Yang pertama kita jawab untuk poin A terlebih dahulu. Di sini ada garis G yang merupakan salah satu sisi persegi panjang. Kita buat ini garis G. Garis H merupakan salah satu diagonal. Ini garis H. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita buat garis K. Di mana garis K ini tegak lurus dengan garis G. Jadi dibuat garis perpotongan garis G dengan H itu merupakan berkas garis. Nah, berkas garis itu bisa kita gunakan untuk menentukan persamaan garis K ini. Jadi jadi garis K itu garis G ditambah berkas garis dari garis H. Kita kelompokkan yang merupakan variabel dari X dan Y. Jadi kan 4 ditambah 3 lambda untuk variabel X, untuk variabel Y nya 1 dikurangi 2 lambda dikurangi 12 tambah 2 0. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mencari gradien dari garis G untuk mencari gradien dari garis K agar kita menemukan persamaan garis K ini. Jadi, gradien garis G. Karena garis G ini 4x plus Y min 12 sama 0 min 4x plus 12. Jadi MG
Nah, karena tadi udah ketemu gradien dari garis G, maka karena garis K tegak lurus G, maka MK sama dengan min 1 per MG sama dengan 1/4. Nah, setelah itu maka jadi ketemu min 4 plus 3 lambda per 1 min 2 lambda sama dengan 1/4. Jadi di sini dikalikan silang, jadinya ini min 4 plus langsung aja 4 kali 4 min 16 min 4 kali 3 12 lambda, ini dikali silang 1 min 2 lambda, jadi 10 lambda sama dengan min 17. Lambdanya ketemu min 17/10. Nah, kita masukkan substitusi nilai lambda ini ke persamaan garis K. Persamaan garis K tadi 4x plus y min 12 ditambah ini lambdanya berarti 17/10, ini 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Kita kalikan sama 10 semuanya, jadi 40x plus 10y min 120 dikurangi 51x ditambah 34y min 34 sama dengan 0. Persamaan garis K-nya jadinya min 11x plus 44y min 156 sama dengan 0. Kita kalikan dengan kita bagi sama negatif 11y sehingga x min 4y plus 14 sama dengan 0. Jadi udah didapat persamaan garis K-nya, yaitu x min 4y plus 14 sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu ambil sebarang titik misalnya titik A di garis H. Dengan x-nya itu 0. Nah, kita substitusikan dengan 3x min 2y plus 12 sama dengan 0. 3 kali 0 min 2y plus 12 sama dengan 0. Jadinya 2y sama dengan 2, y-nya ketemu 1. Jadi koordinat titik A 0,1. Nah, kita udah dapat, jadi ini kita ambil sebarang titik, misal di sini ini titik A, lalu kemudian dibuat garis L melalui titik A dan garis L sejajar garis K. Jadi ini dibuat, ini garis L. Nah, karena L sejajar K,
maka ML sama dengan MK, yaitu 1/4. Nah, melalui sebuah titik dan sebuah gradien, diketahui gradiennya, kita dapat menentukan persamaan garis L. Jadi persamaan garis L-nya Y min YA MX min XA. Y hanya 1, M-nya 1/4, X-nya 0. Kita kalikan sama 4 semua. Jadinya 4Y min 4 sama dengan X. Jadi garis L ini min X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Nah, lalu yang ketiga yaitu dibuat garis J melalui titik A dan sejajar garis G. Jadi ini dibuat melalui titik A, dibuat garis G yang sejajar dengan garis G. Nah, karena G sejajar garis J sejajar dengan garis G, maka MJ sama dengan MG. Jadi gradien garis G tadi itu min 4. Nah, melalui titik A dan sebuah gradien, kita dapat menemukan persamaan garis G. Y min YA M X min XA. Kita masukin Y min 1 min 4 X min 0. Jadi persamaan garis J-nya 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Jadi tadi sudah kita dapatkan 3 persamaan garis yang termuat dalam persegi panjang, yaitu garis K tadi dengan persamaan X min 4Y plus 14 sama dengan 0, garis L min X plus 4Y min 4 sama dengan 0, dan garis Y 4X plus Y min 1 sama dengan 0. Jadi poin A sudah terjawab. Nah, yang B yaitu kita disuruh menentukan luas persegi panjang ini. Anggap aja ini persegi panjangnya A, B, C, D. Nah, untuk mencari panjang dan lebar persegi panjang ini, kita dapat menggunakan bantuan titik dan sebuah garis. Nah, di sini saya mengambil titik A dengan sudah diketahui tadi koordinatnya itu 0,1 dan garis K sebagai panjang, serta titik A dan garis G ini sebagai lebarnya. Jadi panjang persegi panjang itu sama dengan jarak titik A ke garis K. Nah, itu bisa dicari dengan rumus jarak titik terhadap sebuah garis. Jadi garis K dalam persamaan ini XA min 4YA plus 14 berarti
1 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Ini XA-nya 0 dikurangi 4 kali 1 ditambah 14 per akar dari 4 kuadrat 16 tambah 1 17. Jadi panjangnya itu ketemu 14 kurangi 4 berarti 10 per akar 17. Nah, untuk lebarnya itu sama dengan jarak titik A ke garis G. Jadi di sini garis G ini 4XA ditambah YA min 12 plus minus 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 4 dikali 0 ditambah 1 dikali 1 min 12 plus minus ini akar 17. Jadi lebarnya 1 kurangi 12 berarti min 11 plus minus akar 17, jadi ketemunya 11 per akar 17. Jadi untuk luas persegi panjang kali lebar, panjangnya 10 per akar 17 dikali 11 per akar 17 sama dengan 110 per akar 17 satuan. Nah, untuk soal yang kedua yaitu diketahui ada titik O dengan koordinat 0,0 sama garis Y yaitu dengan kesamaan 4X plus Y min 12 sama dengan 0. Nah, ditanya tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap O dan garis G. Jadi kalau ini ada titik O di sini sama ada garis G di sini. Nah, tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik O dan garis G. Jadi, misalkan ini kumpulan titik-titik yang jaraknya itu sama terhadap titik O ini sama garis G. Kurang lebih kalau direalisasikan seperti ini. Nah, jadi kita misalkan ambil sebarang titik, misal titik A yaitu XA, YA. Nah, jarak dari AO sama dengan jarak titik A ke garis G. Nah, ini menggunakan jarak titik dan titik, rumusnya XA min X0 kuadrat ditambah YA min YO kuadrat sama dengan rumus jarak titik ke garis G berarti 4 dikali 4XA plus YA min 12 plus minus 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Kita masukkan XA ini 0 berarti tinggal XA kuadrat plus YA kuadrat plus minus akar 17 4XA plus YA
kita kuadratkan kedua ruas sehingga didapatkan XA kuadrat plus YA kuadrat. Di sini 16XA kuadrat ditambah YA kuadrat ditambah 8XA YA min 96XA min 24YA plus 144. Seperti ini per 17. Nah, 17 kita kalikan di sini berarti 17XA kuadrat plus 17YA kuadrat 16XA kuadrat ditambah YA kuadrat ditambah 8XA YA dikurangi 96XA min 24YA plus 144. Kita coret, ini tinggal XA kuadrat, kita coret, ini tinggal 16 YA kuadrat. Kita pindahkan ruas semuanya di sini, min 8XA YA plus 96XA plus 24YA min 144 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan ketika A dijalankan, maka didapatkan persamaan yaitu X kuadrat plus 16Y kuadrat min 8XY plus 96X plus 24Y min 144 sama dengan 0. Jadi persamaan dari tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik O dan jaraknya sama terhadap garis G yaitu ini. Soal yang ketiga yaitu diketahui bidang W dengan persamaan X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0 sama bidang V sama dengan 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0 dan ini P yaitu bidang YOZ. Persamaannya berarti X sama dengan 0. Ditanya persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ atau bidang P serta tegak lurus bidang V adalah, nah jadi kita misalkan bidang U itu merupakan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang P serta tegak lurus bidang V. Maka O itu W plus, nah ini O besar ya guys, bersama X plus Y plus Z plus 1 ditambah bidang V-nya dengan X 0. Sudah, karena U tegak lurus V, maka X plus Y plus Z plus 1 ditambah lambda X sama 0, ini X-nya bidang V 2 ditambah 3 min 1 ditambah
Jadi didapatkan 2 lambda sama dengan 2 tambah 3 5 dikurangi 1 4 terus ini jadi min 4, lambdanya ke min 2. Substitusi lambda sama dengan min 2. Kita substitusikan ke sini. Berarti min 2x dengan 0. Berarti min x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong bidang B dan bidang T serta tegak lurus bidang V adalah min x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Nah, soal yang keempat yaitu bidang V dengan persamaan x plus 2y plus 2z sama dengan 0, bola B dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat plus 2x plus 4y plus 4z min 16 sama dengan 0. Nah, bidang V dan bola B ini berpotongan pada sebuah lingkaran K. Nah, yang ditanya yaitu jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Yang pertama kita ilustrasikan terlebih dahulu. Lingkaran Nah, ini lingkaran K. Misal titik pusatnya ini M, ini M. Ini lingkaran, ini bola. Nah, ini lingkaran. Pertama-tama, nah ini jaraknya B. Di sini kita kasih keterangan M pusat bola B, N pusat lingkaran K, R besar jari-jari bola, R kecil jari-jari lingkaran, D jarak M ke N. Nah, yang pertama kita cari jari-jari bola dulu. Seperempat A kuadrat, seperempat B kuadrat, C kuadrat min D. Seperempat A-nya 2, seperempat B-nya 4, C-nya juga 4, D-nya min 16.
min setengah A min setengah B min setengah C. Jadi M min setengah dikali 2 min setengah dikali 4 min setengah dikali 4. Jadi pusat dari bola min 1 min 2 min 2. Lalu kita cari jarak M ke bidang V. D sama dengan jarak titik ke bidang O ke garis bidang V, berarti XM AXM plus B BM plus C ZM plus D plus minus A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Satu dikali min 1 ditambah 2 dikali min 2 ditambah 2 dikali min 2. 1 kuadrat 2 kuadrat 2 kuadrat. Jadi 1 4 8 9 kali 9 berarti min 9 plus minus 3. Nah, untuk mencari jari-jari lingkaran K, jadi untuk mencari jari-jari lingkaran K, kita bisa mencari dengan R kuadrat sama dengan R kecil kuadrat ditambah D kuadrat. Jadi R sama dengan R kuadrat dikurangi D kuadrat. R kuadrat, R-nya ketemu 5 dikurangi D-nya ketemu 3. 25 dikurangi 9 akar 16 sama dengan 4. Jadi kita udah nemu jari-jari dari lingkaran K. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari pusat dari lingkaran K. Karena MN ini tegak lurus dengan bidang V, maka bilangan arah MN itu sama dengan bilangan arah bidang V, yaitu 1, 2, 2. Maka kita dapat tuliskan MN itu XN min
perbilangan arah dari V1 sama dengan YN min YM per 2 ZN min ZN per 2 disamakan dengan lambda. Nah, kita dapat mencari nilai XN, YN, dan ZN. Kita masukkan XN min XM-nya tadi kita ketemu min 1, berarti ini plus 1 per 1. YN ini tadi M-nya itu ketemu sini ya, M-nya tadi ketemu min 1, min 2, 2. Ini berarti 2 per 2 ZN plus 2 per 2 sama dengan lambda. Pertama ini XN plus 1 sama dengan lambda, XN sama dengan lambda min 1, YN plus 2 sama dengan 2 lambda, YN sama dengan 2 lambda min 2, ZN plus 2 sama dengan 2 lambda juga, ZN sama dengan 2 lambda min 2. Nah, selanjutnya MN dan bidang P berpotongan di N, sehingga XN plus 2YN plus 2ZN sama dengan 0. Nah, kita substitusikan XN, YN, sama ZN ini ke sini. Persamaan yang akan kita temukan untuk menemukan titik pusat dari lingkaran K. XN-nya lambda min 1, ZN-nya 2 lambda min 2, ZN-nya 2 lambda min 2 sama dengan 0, lambda min 1 ditambah 4 lambda min 4 ditambah 4 lambda min 4 sama dengan 0, lambda tambah 4 lambda 5 9 lambda min 1 min 5 min 9, jadi 9 lambdanya ketemu 1. Kita substitusikan ke sini, XN sama dengan lambda min 1, XN 0, YN sama dengan 2 lambda min 2, 2 kali 1 min 2, 0, ZN 2 lambda min 2 juga, 2 kali 1 min 2, 0. Jadi pusat lingkaran K di 0,0,0. Jadi ini kita sudah menemukan XN, YN, dan ZN sebagai pusat lingkaran K dengan pusat lingkaran K yaitu 0,0,0. Nah, soal yang terakhir yaitu nomor 5, diketahui persamaan parabolanya itu X kuadrat plus 2Y plus 4Y min 7 sama dengan 0. Persamaan garis G 2Y min 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan itu ada 2 poin. Yang pertama, yang A ini kita disuruh mencari titik puncaknya, titik fokusnya, persamaan sumbu simetri, dan persamaan direktriknya. Nah, untuk yang kedua, persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus terhadap
garis G. Kita jawab yang A dulu. Yang pertama, persamaan parabolanya. Kita kumpul, ini 2x. Kita kumpulkan yang x sama yang x. X kuadrat plus 2x. Nah, di sini min 4y plus 7. Nah, yang ini pertama ini kita manipulasi supaya bisa kita kuadratkan, dijadiin kuadrat sempurna gitu. Jadi ini kita tambah sama 1. Nah, yang kanan juga kita tambah sama 1. Nah, ini bisa kita tulis jadi x plus 1 kuadrat. Nah, yang untuk yang kanan tinggal kita jumlahkan. Nah, ini kan udah mirip tuh sama persamaan parabola. Nah, kalau misalnya ini ada min negatif, berarti parabolanya ini menghadap ke bawah. Ini belum ya, ini. Nah, biasanya kan ada nilai P. Ini udah min 2, min 4 dikali min 4y plus 8, sama ya sama ini. Nah, jadi ini tuh nilai A, ini nilai P, ini nilai B. Jadi untuk yang poin pertama, titik puncaknya A, B. Jadi min 1,2. Titik fokusnya A, B plus E. A-nya min 1, B-nya itu 2, ditambah P-nya. Di sini tuh nilainya sebenarnya negatif. Jadi min 1, 2 kurang 1. Fokus. Nah, jadi titik fokusnya min 1,1. Yang ketiga persamaan. Persamaan sumbu simetrinya berarti sebelum itu kita gambar dulu. Titik puncaknya ada di min 1,2. Anggap aja ini min 1, 2, 3. Nah, titik puncak di min 1,2, lalu titik fokusnya di min 1,1, min 1, fokus. Gambarnya kayak gini menghadap ke bawah karena ini nilainya negatif. Nah, untuk persamaan sumbu simetri X sama dengan min 1. Untuk persamaan di
Y sama dengan B min V. Jadi D-nya Y sama dengan D-nya ketemu 2 dikurangi P-nya min 1, Y sama dengan 3. Jadi ini persamaan direktif seperti ini. Nah, yang B ini persamaan garis simpul parabola yang tegak lurus garis G. Nah, garis G sendiri itu 2Y min 3X plus 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan 3X min 1. Y-nya 3X min 1 per 2. MG itu 3/2. Nah, karena tegak lurus, maka persamaan garis yang memenuhi yaitu tiga Y plus 2Z plus C sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan Y sendiri plus 2X min 2X min C. Y sama dengan 2X min C per 3. Kita kalikan dengan 4 min 8X min 4C per 3. Ini kita substitusi ke persamaan parabolanya. X kuadrat plus 2X plus 4 min dengan 0. X kuadrat plus 2X plus 8X min 4C per 3 min 7 sama dengan 0. Ini kita kalikan 3 semua, jadi 3X kuadrat plus 6X min 8X min 4C min 21 sama dengan 0. Lalu ini kita kumpulkan min 2X min 4C plus 21 sama dengan 0. Nah, syarat sebuah garis menyinggung parabola atau bidang itu D-nya sama dengan 0, sehingga itu min 2 kuadrat, ini kan rumusnya gini, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya ini min 2 kuadrat dikurangi 4 hanya 3, C-nya min 4C plus 21, 4 dikurangi 12 ditambah 4C plus 21 sama dengan 0. Ini berarti 4C plus 21 sama dengan
C sama dengan min 64 per 12. C nya ketemu min 16 per 3. Nah, ini jadi persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus garis G adalah 3Y plus 2X min 16 per 3 sama dengan 4.